Ya itu kan saya kerja juga dari pagi sampai jam 1 siang lah. Saya kalau sore itu sama malam nggak ada kerjaan ya. Nggak ada kerjaan, waktu saya terbuang sia-sia gitu. Dan saya bilang sama orang tua, saya ini mau ngapain gitu, mau kerja sama temen ya tetap kerja gitu mas. Ada banyak temen yang ngajak join, sini gabung sama saya, kamu yang masak gitu. Tapi saya kalau kerja sama orang, saya tetap jadi bawahan gitu. Dan saya memberanikan diri untuk buka usaha sendiri, meskipun ya kecil-kecilan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Kurdi Maulana. Saya pemilik mie barbar yang beralamatkan di Jalan Balai Kambang, pintu sebelah utara SMPN 2 Pamekasan. Emang saya pencinta mie ya. Saya coba mie di Pamekasan ini enak-enak. Dan saya itu juga suka memasak. Saya coba bikin, dikasih sama saudara, sama temen. Katanya enak, kenapa nggak buka gitu. Dan saya mau buka, awalnya ragu juga sih. Terus tanya ke orang tua, nggak apa-apa kalau emang mau buka, mau usaha, saya dukung. Langsung dipesanin gerobak, dan alhamdulillah sampai sekarang masih buka. Ya emang kebetulan orang tua saya pedagang dan nenek saya juga pedagang. Saya coba meyakinkan mereka dan mereka langsung setuju. Dan ketika saya bilang, Ibu langsung kontak temannya yang suka bikin gerobak. Nah dari itu saya mulai yakin kalau orang tua saya ini dukung saya 100% gitu. Awal mulanya kan pakai mie kering, pertama-tama pakai mie kering. Mie kering itu seperti mie kuning yang ada di pasaran dan rasanya itu nggak terlalu masuk, dan saya coba pakai mie basah. Mie basah itu tidak instan, langsung dibuat dari pasar, pakai tepung, pakai telur, pakai air. Tapi tingkat keawetannya cuma 1 hari gitu, 1 hari atau 2 hari. Kalau lebih udah nggak enak. Awal mulanya itu bumbunya itu amburadul ya. Amburadul yang disebut amburadul cuma pakai garam, pakai micin, pakai minyak ayam dan kecap itu. Kata teman saya, ini kurang apa gitu kata teman saya. Terus saya gali lagi, cari info di YouTube, di Google, ternyata ada pakai ini bumbu ini gitu. Saya coba belinya di online shop. Saya coba kok ini mirip mie kemasan gitu. Saya coba lebih masuk pakai ini, dan alhamdulillah sampai sekarang masih pakai bumbu ini gitu. Saya buka mie barbar ini dari tahun 2020 pas Covid itu. Saya masih umur 20 tahun waktu itu. Dikatain sama teman-teman, kenapa mau buka, lebih baik nongkrong gitu. Saya jawab, ngapain nongkrong, ya enak kamu punya orang tua, enak sama orang tua. Kalau saya gimana gitu, saya harus cari yang lebih baik gitu, cari lebih baik dari orang tua saya gitu. Dan memang banyak mas, orang bilang, wah palingan usahanya 1 tahun, paling lama itu 1 tahun, 5 bulan. Tetangga saya, alah paling 5 bulan gitu. Tapi saya terus, meskipun sepi, rame, saya terus bersyukur. Dan sampai sekarang ini alhamdulillah udah 2 tahun. Awal-awal buka itu yang beli cuma teman-teman terdekat mas, teman-teman badminton gitu, teman-teman luar, teman-teman dekat saya gitu yang beli. Orang luarnya tuh jarang sih, bukan nggak beli jarang, tapi ya yang bikin rame itu teman-teman saya sendiri. Dan orang tuh penasaran, apa ini kok rame gitu. Dan nyoba, ternyata enak katanya, balik lagi gitu. Pertama buka, tanggapan teman-teman tuh kayak enak gitu, tapi lebih kurang dikit lah gitu, bilangnya gitu.
Dan saya kurang apanya, kurang pedes, ada yang bilang kurang murah. Mau dijual berapa kata saya, kalau 8.000 kurang murah itu. Ya karena target marketing saya tuh anak-anak muda ya Mas, yang emang notabene suka makanan pedas kayak mie gitu, pedas. Ya kendalanya palingan hujan Mas ya, hujan. Terus apa lagi ya, kalau kendala-kendala yang lain sih alhamdulillah saya udah bisa ngatasi satu persatu. Dulu tuh pertama nyampe gerobak nggak ada tempat untuk nitip gitu. Saya cari keliling 1 hari, ke rumah orang sini, disuruh ke sini, di sana disuruh ke sana gitu. Akhirnya saya punya kenalan gitu, tetangga saya, pas dia bilang, udah taruh di sini aja, nggak apa-apa gitu. Itu sih kendala awalnya yang mau buka. Terus hujan. Kalau hujan kan orang jarang gitu, terus belinya agak sepi lah gitu. Kalau hujan, apalagi hujan pas habis maghrib sampai jam 8 tuh udah sepi banget Mas jualan. Itu sih kendalanya, karena saya jualan di trotoar gitu. Bukanya itu dari jam 5, tapi jam 5 itu belum ready ya. Ready-nya tuh habis sholat maghrib biar saya enak, yang beli enak gitu. Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam itu nggak habis saya tutup gitu. Kendala yang kemarin itu pas ada pemadaman itu Mas, listrik itu sampai 3 bulan saya nggak jualan. Plus nggak jualan itu, untungnya saya kerja gitu dari pagi sampai jam 1 cuma gitu. Jadi saya nggak terlalu pusing itu karena saya ada pemasukan lain. Ya itu kan saya kerja juga dari pagi sampai jam 1 siang lah. Saya kalau sore itu sama malam nggak ada kerjaan ya. Nggak ada kerjaan, waktu saya terbuang sia-sia gitu. Dan saya bilang sama orang tua, saya ini mau ngapain gitu, mau kerja sama temen ya tetap kerja gitu Mas. Ada banyak temen yang ngajak join, sini gabung sama saya, kamu yang masak gitu. Tapi saya kalau kerja sama orang, saya tetap jadi bawahan gitu. Dan saya memberanikan diri untuk buka usaha sendiri, meskipun ya kecil-kecilan sih. Ya kendalanya lagi tuh pas harga minyak goreng itu tinggi-tingginya Mas, sama harga cabai. Dan saya sebagai penjual gimana ini ngakalinya gitu. Ya biasanya pakai minyaknya banyak gitu saya kurangin, pakai cabainya banyak saya kurangin. Dan orang bilang komplain, kok nggak pedas sekarang? Saya bilang ya sekarang harga cabai naik Bu gitu. Ya harganya mie saya tetap, kalau saya naikin harga mie saya takut pembelinya yang kabur gitu. Ya pembeli ngerti lah gitu. Ya kalau promosi tuh saya nggak pernah promosi Mas. Palingan dari orang beli ditaruh status gitu, dia nanya beli di mana, beli di saya gitu. Soalnya saya sendiri pun nggak pernah ya namanya promosi gitu. Sampai orang pun itu nggak tahu kalau saya jualan mie kayak gini. Ada teman saya yang tahu dari saudaranya mie gini, dan nyampe ke sana, loh kok kamu gitu yang jual gitu. Dia bilang, tapi kamu nggak pernah promosi di WA, di Instagram. Emang kadang kata orang sih, lu jualan seenaknya aja gitu Mas. Kalau ada niatan sih ada Mas, ada kalau niatan. Tapi kalau promosi tuh gimana ya? Saya tuh takut pas rame gitu, rame. Saya kewalahan sendiri, soalnya saya tuh sendiri gitu. Cuma yang bantu ibu saya gitu. Takutnya rame gitu kan, soalnya di pinggir jalan juga, di trotoar gitu. Nggak seperti di kedai, di toko gitu kan, enak. Punya karyawan, ada yang bantu, enak. Pernah saya gini, pas nyampe hujan, saya udah putus asa, bukan putus asa gimana ya, kayaknya ini nggak ada yang beli gitu. Tapi Tuhan tuh adil, pas reda hujan nggak nyampe jam 9 udah habis itu 45 porsi gitu. Dan
Waktu itu nggak ada hujan, nggak ada apa, cuma laku 8 porsi. Waduh, kata saya, ini teguran dari Tuhan, itu harus bersyukur, laku berapa harus bersyukur. Itu emang seninya berdagang, kata orang tua saya. Seninya orang berdagang itu harus sabar, harus ulet, tekun, dan mau laku berapa, yang penting jualan gitu. Biar orang tuh mau beli, oh kok tutup, mau beli kok tutup gitu. Yang penting jualan dulu. Kalau masalah laku itu sih tinggal nunggu waktu aja. Dagang itu kayak semacam hobi lah mas, hobi saya gitu. Jadi laku berapa, laku banyak, laku sedikit, tapi saya seneng gitu, happy gitu. Namanya juga orang happy ya, mau laku banyak alhamdulillah, mau laku sedikit ya nggak apa-apa, mungkin besok gitu. Emang saya suka dagang itu dari kecil, emang suka dagang. Ya saya ini cuma anak tunggal mas, dari keluarga anak tunggal. Jadi mungkin DNA dagangnya itu masuk ke saya semua gitu. Kalau nenek saya dulu pernah buka kios di Pasar 17, itu kios bawang merah, kios lama-kelamaan nenek saya tuh terlalu percaya sama orang gitu. Akhirnya ditipu dan bangkrut. Nah, setelah itu nenek saya mencoba jual ikan, dan sampai sekarang masih ikan jualannya nenek saya. Dan ibu saya tuh jualan di pasar Kolpajung gitu. Saya dari kecil emang suka dagang gitu. Dari kecil tuh dagangnya kelereng mungkin ya. Kelereng saya beli dari teman, dibawa ke sekolah. Belinya 2.000, saya jual 5.000, laku enak dagang gitu. Jadi keterusan sampai dewasa gitu, sampai kerja gitu. Targetnya kedepannya ya semoga bisa bukalah di kios mas gitu, nggak stagnan di trotoar gitu. Malu sama Satpol PP mas. Ya mau gimana lagi ya, nggak punya modal pas-pasan gitu. Saya nggak mau ngebebanin orang tua. Sebenarnya orang tua tuh bilang kalau emang mau jualan di toko ini modalnya ada gitu. Tapi saya pikir, wah kalau ini modal dari orang tua saya gagal, pasti bilang, wah tuh kan, nah, kayak gitu mas. Takutnya ada yang gitu, beban ke saya. Jadi mendingan saya yang nabung tuh, biar saya tuh bangga gitu. Ini hasil kerja keras saya gitu dari muda gitu. Mau dibandingin sama mie yang udah ada di Pamekasan itu mas, mie saya tuh nggak kalah jauh gitu. Kalau saya bilang paling enak itu takutnya nggak enak gitu, karena soal rasa itu setiap orang beda-beda gitu. Tempatnya di Jalan Balai Kambang, depan SMP 2 Pamekasan, di pintu paling utara gitu. Kalau emang suka pedes, suka mie, cobalah datang ke tempat saya gitu. Tapi ya tempatnya seadanya aja gitu. Kalau mau foto-foto mungkin bukan di tempat saya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan buat anak muda yang ingin membuka usaha, ya monggo dicoba-coba aja, siapa tahu gitu. Jangan lupa subscribe channel YouTube Legenda Kreatif. Yo. Langsung dipesenin gerobak dan up. Lupa itu. Wah, grogi. Minang dulu. Kan. Cek online lagi sampah deh. Kurir apa?